Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Alhamdulillah kita ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di akhir Sya'ban, dan beberapa hari kemudian insya Allah kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita akan bertemu dengan penghulu bulan, bulan yang paling afdal, bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan akan datang, serasa hati ini bergembira, hati ini bahagia, seakan-akan mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan, selamat datang bulan ampunan, selamat datang bulan suci. Untuk itu perlu kita mempersiapkan diri bagaimana menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, agar kita benar-benar mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan, benar-benar menggapai keampunan di bulan Ramadan, benar-benar mendapat keberkahan di bulan Ramadan. InsyaAllah tema yang sangat menarik ini yaitu terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan akan kita bahas secara tuntas insyaAllah. Untuk mengambil berkah pertemuan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Muhammad Ilham Effendi SPDI. Beliau merupakan juara 3 tingkat nasional Musabaqah Tilawatil Quran RRI, dan insyaAllah beliau akan membacakan surah Yunus dimulai dari ayat 57 sampai 58. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. Satu lagi. Kita standby ya Ustaz. Dari sini Pak. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan tentu sangat penting kita bahas, dan tema ini tentu akan dibahas oleh narasumber yang insya Allah nanti akan membahas terkait dengan persiapan bulan suci Ramadan, karena persiapan ini sangat penting sekali, persiapan ini sangat berharga sekali, karena belum tentu kesempatan Ramadan tahun ini dapat terulang kembali pada tahun yang akan datang, karena kita tidak tahu sampai mana umur kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui sampai mana perjalanan hidup kita. Untuk itu kita harus menyadari dan menganggap bahwa Ramadan kita kemungkinan ini adalah Ramadan yang terakhir. Seandainya ini Ramadan yang terakhir, maka kita tidak akan menyesal dalam hidup kita. Untuk itu mengambil keberkahan pertemuan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Ilham Effendi SPDI. Beliau merupakan juara 3 tingkat nasional Musabaqah Tilawatil Quran yang akan membacakan surah Yunus dimulai dari ayat 57 sampai 58. Kepada Qari, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi acara kita dilimpahkan keberkahan, rahmat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini, persiapan menyambut bulan suci Ramadan, insya Allah akan dibahas oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Iqbal Irham MAG. Beliau merupakan dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Islam serta Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini di sela-sela kesibukan yang cukup padat Ustaz ya. Tadi memuji 11 mahasiswa nih Ustaz ya. Dalam tempo yang pagi sampai zuhur ini cukup
cepat juga itu Ustaz. Ya, ya. Tapi alhamdulillah sampai di sini juga. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Keluarga sehat semua Ustaz. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sehat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudah berhadir di studio. Insya Allah pemirsa ini sudah tidak sabar mendengarkan tausiah Siap, terkait penyambutan bulan suci Ramadan Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasanya kami mengajak Anda untuk nantinya bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 611 086, nanti dapat menghubungi pada segmen-segmen selanjutnya. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Baik pemirsa, tidak sabar lagi kita akan mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ustadz, untuk muqaddimah tema kita ini dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bertemu di TVRI Sumatera Utara, stasiun televisi yang sama-sama kita tunggu, kita sayangi, dan kita berharap bahwa televisi Sumatera Utara ini terus menayangkan siaran-siaran terbaik. Dan siaran-siaran itu insya Allah memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Pada siang hari menjelang sore ini kita bicara tentang persiapan menuju bulan Ramadan. Tentu kita tahu bahwa persiapan itu terkait pada diri kita. Oleh karena dalam tasawuf kajian tentang diri itu pada 3 hal. Yang pertama pada fisik, yang kedua jiwa, yang ketiga roh. Maka tentu persiapan itu, persiapan menyambut bulan suci Ramadan adalah persiapan ketiganya. Tetapi karena bidang saya adalah bidang psikologi Islam, bidang tasawuf, maka saya cenderung untuk melihat persiapan itu bukan dari sisi fisiknya, melainkan pada sisi batinnya. Batin dalam diri kita itu adalah persiapan jiwa dan persiapan rohani. Inilah yang kita bicarakan. Nanti apa saja persiapan yang masuk dalam kategori jiwa dan roh itu. Dan saya kemudian menyimpulkannya itu dalam doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang sangat baik kalau kita baca menjelang Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan dalam doa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan doa ini buat kita. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ada 5 hal yang menjadi persiapan penting untuk menyambut Ramadan ini. Dan kita berharap bahwa apa yang kita mohonkan ini itu akan terus berlanjut sampai Ramadan berakhir. Yang pertama, kita mohon kepada Allah bil yumni. Yumni itu secara bahasa artinya kebajikan. Yang kedua, kita mohonkan wal iman, keimanan. Yang ketiga, kita mohonkan wassalamah, keselamatan. Yang keempat yang kita mohonkan kepada Allah wal Islam. Lalu tertanamlah dalam batin kita Rabbi wa Rabbukallah. Inilah yang 5 yang ingin kita bahas. Nah, kalau kita mulai dari yang pertama misalnya Ustadz ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu yang kita mohonkan kepada Allah adalah al-yum.
Yumni itu kalau kita cek di literatur, di kamus, nanti kita temu artinya kebaikan, kebajikan. Tapi nanti dalam Al-Quran kita menemukan ada kata-kata yamin. Ashabul yamin. Lawannya ashabus shimal. Golongan kanan dengan golongan kiri. Golongan kanan itu identik dengan golongan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Dari sisi psikologi, orang yang cenderung berbuat kebajikan atau golongan kanan itu adalah orang yang selalu berpikir positif. Maka di antara yang harus kita lakukan menjelang Ramadan sampai akhir Ramadan nanti adalah jangan pernah kita melakukan kejahatan. Tinggalkan semua hal-hal yang membuat batin kita rusak. Semua hal yang merusak jiwa kita, yang mengganggu ketentraman batin kita. Dosa, kesalahan, aib, kita lupakan itu. Kita tinggalkan itu. Dari sisi psikologi, yang kita tinggalkan itu adalah berpikir negatif. Kenapa? Karena orang yang pada dirinya ada kecenderungan berpikir negatif, maka dia akan mengikutinya dengan perbuatan negatif. Itulah makanya psikologi itu mengajarkan kepada kita bahwa mulailah dengan berpikir positif. Kalau dalam Islam, mulailah dengan niat yang baik. Baik, Masya Allah, ternyata sangat penting sekali mempersiapkan apa Ustadz ya, mempersiapkan jiwa kita nih Ustadz. Kejiwaan, ya. ya. Apalagi tadi ada satu doa yang Masya Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni. Ternyata ada kaitannya ini yumni, kebaikan itu dengan iman itu Ustadz ya, Masya Allah. Luar biasa nih Ustadz, mudah-mudahan semakin menggugah ini Ustadz terkait dengan persiapan keimanan ini atau persiapan bagaimana supaya betul-betul kebaikan itu banyak terlimpah ketika bertemu dengan bulan Ramadan Ustadz ya. Insya Allah, Baik, Ustadz mohon ditahan dulu Ustadz. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Ustadz, dan pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah lebih menggugah lagi nantinya terkait dengan persiapan di bulan Ramadan. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam, selalu di hati. Pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita terkait dengan persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Dapat menghubungi di nomor 081161000386. 081161000386. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul ini mudah-mudahan menambah persiapan kita ya untuk menyambut bulan suci Ramadan yang sudah diambang pintu ini, karena harus persiapannya maksimal karena Ramadan ini adalah bulan yang terbaik ya. Tentu kita belum tahu apakah kesempatan Ramadan yang akan datang dapat kita gapai, atau Ramadan ini menjadi Ramadan yang belum tentu akan terulang kembali. Tentu kita harus persiapan yang maksimal ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita tadi terkait dengan doa. Ustadz, doanya cukup menarik nih Ustadz, terkait dengan supaya kita menjadi ahlu Ramadan nih Ustadz ya. Menjadi ahlinya Ramadan gitu Ustadz ya. Kira-kira bagaimana makna terkait tadi dengan yumni wal iman ini Ustadz? Ya. Nah, silakan Ustadz. Baik Ustadz. Para pemirsa yang kami hormati, dua permohonan kita yang pertama tadi itu tentang kebajikan dan keimanan. Yang pertama sudah kita jelaskan sedikit tentang kebajikan. Kebajikan itu kalau
merujuk kepada apa yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-birru matma'annat ilaihi nafs wal qalb. Kebajikan itu apa? Kebaikan itu apa? Segala sesuatu yang membuat jiwamu tenang, yang membuat qalbumu tenang, itu adalah kebaikan. Maka ketika orang melakukan sesuatu, atau dia sedang beraktivitas sesuatu, sedang berpikir sekalipun tentang sesuatu, ketika jiwanya, kolbunya tidak tenang, maka bisa dipastikan bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Mohon maaf, pernahkah kita lihat ada pencuri yang tenang? Tidak. Meskipun orang lain mengatakan, dia tenang-tenang aja kok dalam kehidupan. Tidak. Siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang melakukan keburukan, siapapun yang melakukan persengkokolan jahat, kecurangan, maka dia tidak pernah tenang batinnya. Meskipun orang melihat dia dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena Nabi mengingatkan kita, tidak akan pernah bertemu antara jiwa yang tenang dengan keburukan, dengan kejahatan. Maka yang harus kita tinggalkan sejak mendoakan ucapan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Allahumma ahillahu alaina bil yumni, maka kita juga harus menghindarkan diri dari berbagai kejahatan dan keburukan. Lalu yang kedua, wal iman. Iman itu tentu menyangkut keyakinan dalam diri kita. Tapi Al-Quran bicara tentang iman, itu terkait dengan aman. Alladzina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang beriman itu dan mereka tidak melakukan atau tidak mengenakan kezoliman, tidak memakaikan pada dirinya kezoliman, tidak berbuat zalim, ulaika lahumul amnu. Mereka itu adalah orang yang bagi mereka, artinya Allah akan memberikan kepada mereka keamanan, kenyamanan. Maka yakinlah bahwa orang yang beriman itu dia hidupnya nyaman. Itu bukan persoalan harta sesungguhnya. Ini persoalan kejiwaan. Persoalan kejiwaan itu tentu saja memberi pengaruh kepada jasmaniah kita. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang mendapatkan petunjuk itu hidupnya tidak gamang. Kenapa? Dia punya kompas hidup. Orang yang punya kompas hidup, dia tidak gamang dan dalam melakukan sesuatu. Ustadz, barangkali kita masih ingat ketika perjalanan, kalau kita pergi kemana, ada kompas, ada handphone yang bisa kita pakai sebagai jalur perjalanan kita. Kalau itu sudah ada, pertanyaannya apakah kita akan ragu? Tentu tidak, tentu tidak. Kenapa? Kompas itu mengarahkan hidup kita. Orang yang hidupnya diarahkan, maka dia akan mendapatkan pengarahan yang jelas. Orang yang hidupnya diarahkan, maka tentu dia akan menjalani perjalanan itu dengan tenang. Itulah makanya keimanan itu tidak bisa dilepaskan dari kenyamanan dan keamanan yang didapatkan oleh orang yang beriman. Maka orang beriman itu meskipun hartanya tidak banyak, cukup iya, tidak banyak. Kalau bahasa orang Medan, cukup lah ya kan. Cukup ongkos haji, cukup beli mobil, cukup untuk umroh, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Itu kan sudah lebih dari memadai ya kan. Nah, ketika itu ada,
Apakah kita kemudian akan gelisah, akan cemas, takut? Tidak, tidak. Keimanan itu adalah keyakinan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita jangankan yakin kepada Allah, yakin pada gubernur saja, udah nyaman hidup kita di Sumatera Utara ini. Yakin sama wali kota saja, udah tenang kita hidup di Medan ini. Apalagi pada pemilik alam semesta. Tapi masalahnya, apakah kita punya keyakinan itu ada atau tidak? Kalau ada, apakah keyakinan itu kokoh atau belum? Maka itu sangat terkait dengan sejauh mana pengenalan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, berupaya. Tidak bisa Ustaz, tidak. ya. Baik, baik. Pengenalan itu akan mengokohkan keimanan dalam diri kita. Saya sudah sering ketemu Ustadz. Pengenalan yang terjadi di antara kita itu akan menumbuhkan keyakinan. Semakin jarang pertemuan, maka semakin lemah keyakinan. Intensitas kita bertemu dalam tanda kutip dengan Allah, maka itu akan mengokohkan keyakinan. Dan saya punya Pengalaman ini Ustaz. Saya tidak berani mengatakan pengalaman, tapi saya ingin katakan bahwa orang yang sedang berpuasa itu seyogyanya ihsan itu tertanam dalam dirinya. Ihsan itu kan ada dua. Ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau lihat Allah. Engkau menyaksikan Allah. Itulah ihsan. Tapi ketika ini tidak bisa, masuklah yang kedua. Yakinkanlah bahwa Allah sedang melihatmu. Saya sering bertanya pada jamaah begini. Kalau kita sedang puasa, lalu kita ambil air 1 gelas, kita bawa ke kamar. Apakah kita berani minum nggak? Padahal tak ada orang Ustaz ya. Tidak ada orang. Sunyi sepi Ustaz ya. Kita sendirian di kamar, kita kunci. Berani minum tidak? Maka orang beriman akan mengatakan tidak. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Saya akan tanya, mengapa orang berpuasa tidak berani minum? Ada dua kemungkinan. Pertama, dalam dirinya ada keyakinan bahwa Allah sedang melihat dia. Itulah ihsan. Maka orang yang sudah sampai pada tingkat yang kedua ini, insya Allah dia sudah aman. Kenapa aman? Karena dia tidak berani macam-macam, Allah melihat dia. Apalagi kalau sampai yang pertama. Kalau orang sampai pada ihsan yang pertama, bahwa engkau melihat Allah, dan itulah yang harusnya terjadi pada setiap orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu harus melihat Allah. Dia tidak berani minum karena dia sedang melihat Allah. Tapi melihat Allah bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Melainkan dengan batinnya. Dan kalau melihat Allah dengan batin, maka dia tidak bisa gambarkan bagaimana Allah itu. Tapi dia bisa jelaskan. Sehingga di dalam hadis dikatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah. Iya. Ya. Jadi seakan-akan itu menunjukkan bahwa sudah dekat sekali. Dekat sekali. Ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau berdiri di depan Ka'bah. Kalimat itu sesungguhnya menunjukkan engkau berdiri di sana. Apamu batinmu di sana. Tapi itu makom yang tertinggi Ustaz. Iya, kalau itu, tak sanggup baru yang kedua. Ustaz. Yakinkan pada dirimu bahwa Allah melihatmu. Jadi kalau ada orang yang melaksanakan sholat Ustaz, 5 waktu melaksanakan sholat, itu berarti kan batinnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi ternyata mungkin boleh jadi nih Ustaz, ada yang tidak berubah sifatnya, macam tadi tidak melahirkan kebajikan, kebaikan. Ini kira-kira apa karena sebab tidak mengenal Allah, ketemu gitu tapi tak kenal gitu mungkin Ustaz? Kita kalau ketemu, itu pasti ada efeknya. Kalau ada
pertemuan tapi tidak ada efeknya, maka perlu dipertanyakan, betulkah terjadi pertemuan? Kita kalau sudah haus, kemudian ketemu dengan air, belum air itu kita minum, itu sudah berubah perasaan kita. Udah nelan ludah Ustaz. Ya, sudah ada kepuasan tersendiri. Bahkan meski kita belum minum air itu. Nah, bayangkan bagaimana kalau orang yang berada dalam kondisi yang kurang baik sifatnya, jiwanya, lalu berhadapan dengan yang maha baik, berhadapan dengan yang maha suci, berhadapan dengan yang maha bersih. Apakah dia tidak akan terkontaminasi? Pasti, dia akan terkontaminasi. Kenapa? Wahum muhtadun yang kita jelaskan itu adalah Al-Quran menjelaskan itu cahaya. Hidayah itu cahaya dari Allah. Maka siapapun yang diberi oleh Allah cahaya, maka dia pasti berada dalam kondisi yang terang seperti sekarang ini. Kalau orang berada dalam kondisi yang terang, maka dia akan melakukan apa saja itu dengan leluasa, tanpa sedikit pun ada ketakutan, kecemasan. Bayangkan kalau ruangan ini gelap gulita, jangankan untuk bermain, berdiri saja kita sudah mulai ragu. Maka ketika orang berada dalam cahaya, hidupnya itu adalah hidup yang penuh dengan pencerahan. Baik Ustaz, tentu dari penjelasan yang disampaikan berarti untuk persiapan menyambut Ramadan ini perlu mempelajari ilmu terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu, bagaimana Ustaz? Iya. Saya pernah bertanya pada jamaah, apakah pada saat kita berpuasa, malaikat Raqib dan Atid itu berfungsi? Sebagian jamaah bilang, tetap berfungsi. Saya jawab tidak. Kenapa? Karena ada hadis kursi yang menjelaskan bahwa wasaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah. Aku yang akan memberikan balasan. Kalau Allah yang memberikan balasan, berarti malaikat tidak ikut campur soal itu. Kenapa Allah langsung? Karena memang tidak ada batas antara shaim, seorang yang berpuasa, dengan Allah pada saat dia sedang berpuasa. Begini, secara fikih, orang yang berpuasa itu adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan, tidak muntah dengan sengaja dan beberapa hal lain. Pertanyaannya, kalau orang menahan diri, artinya dia melakukan tidak? Tidak, dia tidak melakukan. Orang berpuasa itu hakikatnya tidak melakukan apa-apa, tidak baca apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tapi dia berniat. Berniat itu sebelum puasa. Saat dia berpuasa, dia tidak membaca apapun, dia tidak melakukan apapun. Inilah yang dalam tasawuf disebut dengan zikrus sirri. Zikir yang tidak ada bacaannya, zikir yang tidak ada hurufnya, zikir yang tidak ada suaranya. Saat orang berzikir sir, dia tersambung kepada Allah. Dia terhubung kepada Allah. Disitulah nanti dia mengenal Allah. Maka kalau orang sudah tersambung kepada Allah, dia akan tersambung dengan makhluk-makhluk Allah. Jadi mengenal Allah sebagai tempat kita melakukan ibadah saum, itu menjadi pokok utama dalam ibadah. Kalau melakukan itu sesuatu yang mungkin lebih mudah daripada menahan ini Ustaz ya. Ya. Karena kalau menahan ini ngerem ini Ustaz ya, agak susah rasanya kalau asik mau bawaannya jalan aja ngerem. Baik Ustaz, mau ditahan Ustaz. Siap. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah nanti kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati.
Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Baik pemirsa, kami mengajak Anda untuk bertanya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan mendengarkan sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, yaitu tausiah dari Al-Ustadz kita lebih lanjut yang insya Allah akan lebih menggugah bagaimana persiapan maksimal kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ustadz, tadi sudah disampaikan terkait dengan persiapan iman ini Ustadz, Ya. bahwa kita harus lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih diri supaya benar-benar iman kita nih, jiwa ruh kita ini dapat ada pengaruh nih Ustadz ya, ada pengaruh dalam ibadah itu seperti tadi menahan. Ustadz, terkait persiapan yang lainnya, bagaimana Ustadz dalam doa Rasulullah SAW selanjutnya tadi ada wa ahillahu alaina bil yumni wal iman wa bis salamati wal islam Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Baik Ustaz. Para pemirsa, yang ketiga, Rasul mengajak kita memohon kepada Allah wassalamati wal islam. 3 dan 4. Yang ketiga itu as-salamah. Kita itu sering berzikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Kalimat ini tentu saja itu bagian dari zikir kita sekaligus doa kita kepada Allah. Doa itu, zikir itu kita awali dengan sebuah pengakuan. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Engkaulah sumber kebahagiaan. As-salamah itu bisa berarti keselamatan. As-salamah itu juga bisa berarti kesejahteraan. As-salamah itu juga bisa berarti kebahagiaan. Maka ketika orang menyambut Ramadan, dia harus memastikan dirinya 3 unsur dirinya itu dalam keselamatan dan kesejahteraan. Kalau fisik kita mau menyambut Ramadan, maka pastikan bahwa fisik ini dalam keadaan sehat. Pastikan dalam keadaan tidak punya hal-hal yang mengganggu ibadah saum Ramadan. Kalau ada yang sakit, ayo obati dari sekarang. Gimana caranya? Ya berobat. Kalau yang sering ke dokter, ke rumah sakit, monggo silakan. Kalau ada yang punya model pengobatan yang lain, asal dia sembuh dan bisa berpuasa dengan baik, monggo lakukan. Kalau ada yang melakukan dengan cara yang lain, self healing misalnya, atau melalui cara-cara Islami lainnya dengan zikir nafas misalnya, kita sering mengajarkan orang untuk kesembuhan itu dengan zikir nafas. Apakah ini bisa dilakukan? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Kemarin kita di kampus masih bertemu dengan seorang dosen yang sedang sakit. Lalu kita ingatkan dia, gimana zikir nafasnya? Oh iya, lupa saya. Itu dia. Saya ingin katakan bahwa pastikan tubuh ini siap untuk melaksanakan saum Ramadan. Secara kejiwaan, secara mental, pastikan kita siap menyambut Ramadan. Apa itu? Pastikan kesiapan mental itu. Nabi pernah mengatakan siapa yang bahagia menyambut Ramadan, Allah haramkan baginya jasadnya dari api neraka. Sebetulnya yang bahagia itu apa? Yang bahagia itu mental, bukan badan. Yang bahagia itu jiwa. Jadi jiwa kita, batin kita, mental kita itu menyambut kebaikan harus dengan kebahagiaan. Tapi itu tidak bisa kalau mental kita, jiwa kita ternyata belum bersih. Jadi ketika jiwa kita, mental kita belum bersih dan Ramadan itu adalah sesuatu yang suci, maka dia nggak nyambung. Boleh jadi akan terjadi bertolak belakang. Maka ketika orang ingin menyambut Ramadan dengan batin yang bersih, dia harus melakukan permohonan ampun kepada Allah. Istighfar kepada Allah.
Dan saya ingin sarankan kepada para pemirsa dimanapun berada. Istighfar dengan lisan itu bukan tidak boleh. Boleh, lakukan saja. Tetapi kadang-kadang istighfar dengan lisan itu dia tidak menyentuh jiwa. Karena itu lakukan istighfar dengan kolbu. Ketika kolbu yang melakukan, nanti akan memancar sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan. Yang oleh Al-Quran itu disebut itmi'nan namanya. Jadi kalau kolbu yang melakukan, itu akan muncul itmi'nan. Itmi'nan itulah yang melembutkan jiwa. Itulah makanya Al-Quran menyebut ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itmi'nan itu adanya di kolbu. Itmi'nan itu bukan di otak, bukan. Itmi'nan itu adanya di kolbu, dan ketika kolbu diliputi oleh itmi'nan, maka dia akan mempengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu mental, jiwa itu emosi, jiwa itu pikiran. Nanti kalau kolbunya sudah tenang, pikirannya tenang, mentalnya tenang, dia bahagia. Orang yang bahagia itu wajahnya cerah. Baik Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa membersihkan ini Ustadz, membersihkan hati kita kepada Allah dengan istighfar, dan istighfar itu yang menghunjam ke dalam kolbu kita Ustadz, supaya betul-betul lahir memancar ketenangan. Ustadz, selain dosa kepada Allah, ini kan ada dosa dengan sesama manusia Ustadz. Apakah ini perlu diselesaikan sebelum Ramadan? Kita lihat tradisi di daerah-daerah ini Ustadz, ada punggahan gitu Ustadz ya, saling maaf-maafan, saling ketemu, kumpul, habis maaf-maafan, makan bersama, menyambut Ramadan. Ini apakah juga menjadi hal yang penting untuk persiapan Ramadan Ustaz? Ya, Ustaz, saya tertarik soal itu. Punggahan, kalau di Jawa, di Sumatera juga sudah mulai ya. Punggahan itu adalah satu kebiasaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang berasal dari suku Jawa. Silaturahmi, makan bersama, saling bermaafan, itulah intinya. Ketiga hal ini itu menjadi penguatan bagi kita atau bagi siapapun yang melakukan untuk menyambut Ramadan yang suci itu dengan kebersihan. Kita kan tidak tahu kepada siapa kita pernah berdosa. Kalau tidak sengaja. Kalau sengaja tentu tahu kita. Kalau tidak sengaja mungkin kita tidak tahu sama siapa kita pernah berdosa. Nah, kelompok kita, majelis kita, keluarga kita, atau siapa saja yang kira-kira menurut kita pernah melakukan kesalahan, maka momennya seperti yang Ustadz sebut tadi, momennya ayolah sebelum Ramadan kita berbenah, kita bersih-bersihlah. Karena kebersihan jiwa itu akan mengantarkan pada kesucian Ramadan. Dan ada satu lagi kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita. Marpangir. Mandi dengan air bersih. Air wangi. Air wangi. Air wangi. Itu kan simbol sebetulnya. Kalau kami waktu kecil-kecil dulu, mama itu spesial menyiapkan air yang ada jeruknya yang wangi. Nanti sebagian dari air mandi kita itu akan kita curahkan dari air wangi itu. Ini kan simbol sebetulnya. Simbol bagaimana kita menyambut sesuatu yang suci, yang wangi itu melalui kebersihan, kesucian, dan wanginya tubuh kita. Kalau ada orang yang mengatakan ini bid'ah, waduh saya tidak ikut campur lah soal itu. Optimis ini Ustaz ya, istilahnya perbuatan yang baik itu mudah-mudahan ke depannya badan ini terus baik, terus wangi, memberikan manfaat kepada orang seperti wangi, mungkin begitu Ustaz ya? Iya, saya setuju Ustaz. Baik, Ustaz. Kita memang dalam kehidupan ini tidak bisa memisahkan antara niat dan perbuatan. Kalau orang berniat baik, maka otomatis nanti perbuatannya akan baik. Jadi ketika kita membersihkan diri, mensucikan diri dengan perbuatan kita,
tentu ada hal yang ingin kita lakukan dengan kebersihan dan kesucian itu. Ada maksudnya. Ada maksudnya. Baik Ustadz, ini waktu kita tidak terasa Ustadz, Masya Allah. Ustadz, ini di akhir segmen Ustadz, di akhir pertemuan kita untuk dapat bagaimana Ustadz memberikan motivasi ini kepada kaum muslimin, umat Islam, supaya benar-benar mempersiapkan dengan matang apa saja poin-poinnya Ustadz. Dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz. Para pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, persiapan fisik yang kita lakukan sebelum Ramadan tentu saja harus. Itu bidang kesehatan tubuh kita. Tapi dalam konteks ini, apalagi dalam konteks tasawuf, yang paling penting itulah bagaimana kita mempersiapkan jiwa kita menyambut Ramadan. Pembersihan jiwa itu dimulai dengan permohonan ampun kepada Allah. Kita punya salah, kita punya dosa. Dan dosa kesalahan itu harus kita hapus sebelum memasuki Ramadan. Kapan kita merasakan kita diterima taubat kita? Kalau apa yang kita lakukan itu merubah mental kita. Lalu kita tidak lagi melakukan kesalahan, tidak lagi melakukan dosa. Saat itu yakinlah. Taubat kita diterima oleh Allah. Dan kita siap menyambut Ramadan. Yang ketiga, kita harus memantapkan keyakinan bahwa Allah adalah zat yang kita tuju dalam ibadah kita. Kita beribadah bukan karena manusia. Kita beribadah bukan karena sesuatu selain Allah. Maka pastikan kita kenal kepada Allah. Pengenalan kepada Allah ini dimulai sebelum Ramadan. Nanti insya Allah kalau ini berjalan dengan baik, kita akan sampai pada tingkat ihsan. Kita akan merasa dilihat oleh Allah. Atau bahkan kita melihat Allah. Kalau sampai pada tingkat ini, yakin. Apapun kata orang, kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Keyakinan kita mantap. Keyakinan kita kokoh kepada Allah. Ada satu hal yang terakhir yang belum sempat kita sampaikan tadi. Kepasrahan diri kita. Islam itu diterjemahkan dengan kepasrahan. Puasa, jangan terlalu memikirkan yang bukan menjadi beban hidup kita. Apalagi soal-soal hal-hal yang sepele. Kalau gara-gara berbuka puasa kita kemudian menjadi cemas, gelisah, terlalu kecil untuk kita pikirkan itu. Pasrahkan diri kepada Allah, karena orang yang memasrahkan diri kepada Allah, fasayakfikahumullah. Yakinlah. Allah akan memberikan kecukupan kepada semua hambanya. Alaihissallahu bikafin abda. Itu kira-kira kalimat dalam bentuk pertanyaan. Bukankah Allah sudah memberikan kecukupan kepada hambanya? Ya, kalau hambanya memasrahkan diri kepada Allah. Masya Allah. Kalau itu tidak terjadi, rasanya rugi. Karena puasa kita nanti tidak akan bisa memberikan manfaat zahir dan batin kepada kita. Baik, Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya ini. Waktu kita sangat terbatas Ustadz. Sebenarnya masih ingin berlanjut ini Ustadz. Terkait dengan persiapan karena sungguh dibutuhkan sekali. Bagaimana persiapan yang begitu maksimal Ustadz kan. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Kirim salam sama keluarga. Insya Allah ketemu kita. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti insya Allah ketemu kita kembali Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan bagaimana pentingnya persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Tadi disampaikan oleh Ustaz bagaimana persiapan jiwa ruh kita untuk senantiasa berupaya lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali membersihkan diri untuk benar-benar kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian membersihkan diri dengan sesama manusia. Tentu ini sangat penting untuk menyambut bulan suci karena kita akan bertemu dengan yang suci dan kita akan bertemu dengan yang mulia. Maka hendaklah kita membersihkan diri, membersihkan jasmani dan rohani kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan Allah kita kenikmatan seperti yang didoakan oleh Rasulullah, kenikmatan kebaikan, kenikmatan iman, kenikmatan keselamatan, kenikmatan Islam.
dan kenikmatan tawakal, ya, senantiasa berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku generasi saat ini. Mereka bilang generasi milenial, generasi yang merdeka.